Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Putri Diana termasuk sosok yang masih menarik perhatian publik. Meski telah lama meninggal dunia, ia adalah salah satu figur paling ikonik dan populer di kerajaan Inggris bahkan di dunia. Selain akrab dengan gaya hidupnya yang menarik, banyak orang yang terinspirasi dari Putri Diana dengan kebesaran hati dengan warisan kemanusiaan yang ia tinggalkan. Sama seperti orang lainnya, Putri Diana juga punya mimpi, aspirasi, visi, tapi tidak seperti orang lain. Ia memiliki banyak hal yang dipertaruhkannya. Dilansir dari Times of India, ada banyak hal tentang putri kerajaan yang mungkin Anda rindukan, mulai dari kehidupan masa kecilnya hingga kecelakaan yang merenggutnya dan masih banyak lagi yang belum terungkap. Nah, berikut ulasannya versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, balet adalah salah satu cita-citanya. Sebagai seorang anak, Diana belajar balet dan salah satu impiannya yang paling berharga adalah bisa menari dengan Royal Ballet. Namun, perawakannya menganggalkan impian besarnya ini. Namun, karena tekadnya itu tidak menghalanginya untuk mengejar hasrat dan berlatih menari sepanjang hidupnya. Bahkan dia pernah mengejutkan Pangeran Charles dengan memberikan pertunjukan tari kontemporer di Royal Opera House dengan suara Uptown Girl. Dia juga tercatat dalam sejarah berkat tarian ikoniknya bersama John Travolta di Gedung Putih saat berkunjung ke Amerika Serikat. Yang kedua, masa muda. Putri Diana terakhir dengan nama Diana Frances Spencer di Park House, Norfolk pada 1 Juli 1961 dan merupakan anak keempat dari John Spencer. Dinasti Spencer merupakan salah satu keluarga bangsawan tua yang bersekutu dengan para penguasa Inggris selama berabad-abad. Dua nenek Diana merupakan dayang dari Ratu Elizabeth, istri Raja George ke-6, serta ibu dari Ratu Elizabeth II dan Putri Margaret. Putri Diana memiliki dua kakak perempuan yang bernama Lady Sarah McCorquodettle dan Lady Jane Fellowes juga seorang adik laki-laki bernama Charles Spencer atau sekarang Earl Spencer. Yang ketiga, mencoba bunuh diri. Salah satu yang paling gelap dari rekaman Putri Diana adalah bahwa dia berjuang mengatasi depresi dan bahkan berusaha untuk menjalani hidupnya sendiri. Dia berkata dalam rekamannya, "Saya sangat tertekan dan saya mencoba untuk memotong pergelangan tangan saya dengan pisau cukur." Dia juga berbicara tentang bulimia dan kondisi gangguan makan itu dimulai setelah Pangeran Charles meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata, "Sedikit gemuk di sini bukan? Aduh, kasihan sekali ya." Yang keempat, dia sangat populer di sampul majalah. Lady Diana adalah model favorit untuk editorial majalah pada masa lalu. Buktinya adalah beberapa kali dia muncul di sampul. Sang putri berada di sampul People 57 kali, lebih dari orang lain bahkan muncul di sana sampai hari ini. Selain itu, ia juga berulang kali muncul di majalah seperti Time, Newsweek, Vanity Fair, Tatler, Life, Vogue, McCall's, Good Housekeeping, dan lain sebagainya. Yang kelima, ia pernah dikeluarkan dari sekolah saat berusia 16 tahun. Diana sekolah secara homeschooling sampai ia berusia 9 tahun. Setelahnya, ia melanjutkan studinya dengan masuk ke boarding school untuk sisa pendidikannya. Diana pernah gagal ujian O-level 2 kali dan dikeluarkan dari sekolah saat ia berusia 16 tahun. Setelahnya, ia bersekolah di Swiss untuk 1 semester sampai sebelum bertemu dengan Pangeran Charles. Yang keenam, Diana pernah bekerja menjadi seorang babysitter. Siapa sangka, sang putri pernah bekerja sebagai pengasuh anak. Berasal dari keluarga berkecukupan, tidak membuat nenek Pangeran George ini bermalas-malasan di rumah. Dilansir Harper Bazaar, Putri Diana diketahui melakukan beberapa pekerjaan sampingan. Mulai dari menjadi guru di TK berkurikulum Montessori, hingga menjadi pengasuh anak dengan bayar $5 per jamnya. Pekerjaannya sendiri termasuk mencuci pakaian, bermain dan menjaga anak-anak hingga bersih-bersih. Ketika Pangeran William dan Harry mulai sekolah,
Diana lebih memilih memasukkan anak-anaknya ke sekolah Montessori ketimbang sekolah kerajaan. Hal yang sama juga dilakukan oleh istri Pangeran William, Catherine Middleton, yang menyekolahkan ketika anak-anaknya di sekolah Montessori. Yang ketujuh, Pangeran Charles menjalin hubungan dengan kakak Diana sebelum menikahi Diana. Awalnya, Pangeran Charles menjalin hubungan dengan kakak Diana, Sarah Spencer. Keduanya menjalin hubungan asmara tersebut di akhir 70-an. Saya yang memperkenalkan mereka. Saya seorang cupid, ungkap Sarah. Sarah dan Diana sangat dekat dan sering berpergian bersama sampai akhirnya Diana meninggal dunia dalam kecelakaan tragis tersebut. Diana pernah mengatakan bahwa Sarah adalah satu-satunya orang yang sangat ia bisa percaya. Yang kedelapan, Diana mengubah janji setianya saat pemberkatan pernikahan. Diana mendobrak tradisi saat ia mengucapkan janji setianya di altar pernikahan dari Book of Common Prayer dengan mengubah kata obey atau menuruti menjadi sebuah janji untuk love him, comfort him, honor and keep him in sickness and in health. Hal yang dilakukan ini pun diikuti oleh Kate Middleton dan Meghan Markle dengan menghilangkan kata obey saat mengucapkan janji setia di altar pernikahan. Yang kesembilan, dia juga adalah seorang aktivis untuk kesadaran HIV. Di tahun 1980, informasi seputar penyakit HIV masih belum sebanyak yang sekarang, sehingga ada banyak stigma buruk melekat pada penderitaannya. Orang-orang bahkan menolak untuk menyentuh mereka karena takut tertular. Berjuang melawan ketakutan ini, Putri Diana membuka unit HIV/AIDS pertama di Inggris tahun 1987. Tidak hanya sekedar datang untuk meresmikan, sang putri juga menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dan berjabat tangan langsung dengan para pasien HIV. Apa yang dilakukan Putri Diana mungkin terlihat sepele, tapi dia berhasil mematahkan stigma buruk seputar penyakit ini. Hidup sebagai bangsawan memang membuatmu tidak akan pernah kekurangan apapun. Namun dari beberapa fakta mengajukan tentang Putri Diana di atas, kita tahu bahwa hidup sang putri juga tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Yang ke-10, meninggal di Paris. Diabaikan selama pernikahan oleh Charles membuat Diana dekat dengan beberapa pria. Pada 1997, Diana dekat dengan Dodi Al-Fayed yang merupakan putra sulung Taipan Harrods Muhammad Al-Fayed. Diana bersama kedua putranya pernah diundang liburan ke kapal pesiar keluarga Dodi di selatan Prancis. Setelah itu, pertemuan mereka lebih intens tanpa ditemani kedua putra Diana. Dan malam sebelum kecelakaan maut yang merenggut nyawa Diana, dia bersama Dodi pada tanggal 30 Agustus 1997 berada di Paris. Diana dan Dodi meninggalkan Ritz Hotel pada dini hari tanggal 31 Agustus 1997 menuju apartemen Dodi. Mobil Mercedes-Benz hitam yang dikemudikan Henry Paul melaju kencang karena banyak dibuntuti oleh paparazi. Saat di terowongan Pont de Alma, mobil tersebut menabrak maksud kami pilar hingga rusak parah. Sopir dan Dodi dinyatakan meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan Diana dan pengawalnya Trevor Rhys Jones yang mengalami luka parah dilarikan ke rumah sakit. Diana meninggal beberapa jam setelah sampai di rumah sakit. Jenazah Diana langsung dibawa kembali ke London. Duka mendalam menyelimuti keluarga Diana, terutama kedua putranya, William dan Harry, yang saat itu masih berusia 15 dan 12 tahun. Pemakamannya dilakukan pada 6 September 1997. Seperti sebagian besar hidupnya, kematian Diana menjadi sorotan media dan menjadi subjek dari banyak teori konspirasi. Demikianlah ulasan fakta tentang Lady Diana versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.